Saya izin record ya. Barangkali nanti mau diinikan. Wah, udah panjang juga lebar ya, tapi baru ingetan belum recording. Oke. Oke, share screen ya. Ini mana ini? Oh, ini ke sini. Oh, kok nggak respon. Udah kok. Oke ya, saya share screen desktop 1, desktop 2 ya. Sorry, ada yang lupa tadi ya. Kalau mau share video itu harus share screen-nya beda ya, Mas Iqbal ya. Share sound ya. Sorry. Oh, ketarik ya kayaknya ya. Sorry. Bongkar ya. Oke, udah. Oh. Välkommen till Sverige! 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 Nah, ini kota besar ya di sini. Nah, orang Swedia buka ya. Buka itu kayak gini nih. Ngumpul kalau lagi berisik. Nah, terus ini kue yang paling terkenal ya, namanya ini cinnamon bun ya. Gothenburg itu berangin dan juga kota industri. Gothenburg itu kreatif, adem. Gothenburg itu fashionable. Gothenburg itu punya Saigon, terlagi punya KFC. Gothenburg itu praktis, pas. KFC dibanggain. Itu Karena galau. dari KFC di sana. Makanya Gothenburg itu menyenangkan. Gothenburg itu beautiful. Kami tunggu di Gothenburg. Kita ya tren dunia ya, ini sama. Oh, bukan. Kalau tidak, gitu ya. Assalamualaikum. Cari tempat sholat di Lun susah nggak sih? Sholat di kampus juga cari aja sudut-sudut. Mereka tuh sangat open orang. di sini alhamdulillah udah Quality banget lah gitu ya. Terus saking equalnya dan akhirnya juga tahu orang di sini ternyata mereka ini mengakui. Hai, apa sih yang paling kalian suka dari Lun? kalau di sini tuh aman, nggak ada rasa khawatir Ini gitu kayak gitu kalau ya. mau sakit nggak perlu Kan bayar. bebas ini gitu ya. Transportasinya luar biasa, Sepeda tiap hari. sehat ya. Dan, kita mau kumpul gitu ya. Kan negara.
Jangan lupa bawa bekal ke kampus. Ya, ada produk. Dan rata-rata semua pada bawa bekal kok, jadi nggak usah malu. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing untuk mencari makanan Indonesia di sini. Dan langka nih beginian nih. Wah, enak ya. tempe, dan beberapa yang lain. Winter sports is a very common thing, and Ya, for ini us winter itu Indonesians, ya we tetanggaannya don't know weather. dia ya dan It is something exciting to try something new. juga gitu ya kata-kata. Apalagi yang di selatan ya, ada Malmo ya, Malun, dan University juga pernah gitu ya, kontennya Itu tenang. Winter sport potluck. Hashtag amazing. Jarak ke kota kita deket banget, cuma 4 km dan bisa jalan kaki. Bisa bersekolah di salah satu sekolah bertaraf internasional, teman-temannya sangat baik dan profesornya sangat santai, dan kita bisa panggil pakai nama depannya juga, meskipun orang Indonesia sedikit, tapi kita sangat hangat dan sering makan bareng. Kalau dukanya di bulan April kayak gini nih, bisa dilihat itu masih saljuan. Wow. Winternya bagus sih, tapi terlalu lama. Tapi kita tunggu kalian semuanya. See you, VCS. Kami tunggu kalian di Umeo. Nih, mulai. Ini ada summer ini Bu, sangat berharga banget di sana kan. Ini tuh satu bulan. Nah, biasanya itu di sini gitu ya. Dan satu yang terkenal ya ini salah nih, ini paling tua nih, 1400 dia didirikan 1422. Dari total 10 juta ya. Itu doang sama negara. Negaranya sebesar Sumatera aja deh. Pulau Sumatera, kemudian penduduknya cuma 10 juta ya, makanya sepi. Namanya di kota doang, seperti itu. Banyak bangun di Pokoknya soalnya di sini mahal. Kalkulator. Sikat gigi juga mahal. Celana dalam coy. Mahalnya ini terasa banget. Kalau menurut gue sih pasti batik sih. Ya kesana itu nguap. Bikin ekspektasi. Mandiri. Mahal. Berangin. Nantang. Gak usah bawa bumbu banyak-banyak, di sini banyak yang jual kok. Yang penting sering jalan-jalan aja bro. Kalau bisa sekalian bawa jodoh sih. Di sini dingin. Selain butuh badan yang gede, butuh mental yang gede juga. Harus belajar yang baik. Kami dukung kalian di Swedia. Jangan lupa berangkat ya. Kami dukung kalian di Swedia. Kalau di total ya sekitar berapa ratus lah ya, kemarin Pak Dubes itu cerita ya, 300-an lah ya, ini tuh orang Indonesia di sana ya. Termasuk ini diasporanya juga ya, jadi kan banyak juga yang sudah stay di sana dan nikah ya, sebelah-sebelah kan jadinya ya, dan jadinya berpindah kadang-kadang keluarga negaraannya ya, atau minimal anaknya ya, karena kan begitu lahir itu standarnya double warga negara gitu, sampai nanti dia sesuai dengan undang-undang terbaru ya, usia kalau nggak salah ya 19 tahun atau 20 tahun itu nanti dia wajib memilih gitu ya, mau yang mana kewarganegaraannya gitu, apakah mau stay di sana atau mau ngikut orang tua, salah satu orang tuanya ke WNI lah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Kalau nggak bisa ada Kan Indonesia nggak membolehkan ya, Indonesia nggak membolehkan seperti itu gitu. Jadi ya kalau kita bicara Indonesia konteksnya ya, Indonesia kan harus milih gitu. Yang saya bicarakan tadi undang-undang Indonesianya sih sebetulnya. Rasanya mereka bisa ya, asal negara sebelahnya juga bisa juga ya, seperti itu. Misalnya Chinese pengen jadi Sweden sama Chinese Village. Nah, harus dicek lagi sih ya aturan persisnya seperti apa, tapi yang jelas
kalau untuk konteks Indonesia ya memang kondisinya kita wajib memilih itu anak-anak yang baru lahir itu ya, yang usia udah 19-20 tahun itu seperti itu. Gitu. Oke ya, nah ini itu kurang lebih ya kalau bicara keceriaan anak-anak PPI di sana ya. Jadi memang ya banyak ngumpul-ngumpul kayak gini sih mereka gitu ya, teman-teman di sana, karena ya salah satu hiburannya ini ketemu sama Falcomen itu tadi ya. Seperti itu gitu ya. Di samping mereka juga tentu blend in ya dengan teman-temannya multinasional ya, dan memang termasuk yang sangat open ya negara Sweden ini. Dari 10 juta penduduk itu ya, dan termasuk juga tamu-tamu, itu tuh 25%-nya itu imigran gitu ya. Jadi dia tuh sangat open banget ya dengan pendatang-pendatang baru, bahkan terkenal ya asilum terbanyak di dunia ya. Jadi dia tuh menampung banyak ini pengungsi-pengungsi perang gitu ya, dari Arab misalnya ya. Kemudian saking dia Arab yang saya lihat itu banyak banget ya. Kemudian Afrika juga saya lihat banyak banget gitu ya. India juga ya benar. India itu juga termasuk banyak banget juga seperti itu gitu ya. Bahkan even saya tinggal ya di kota di northern areanya Stockholm ya, sekitar 10 kilo jaraknya. Dan itu namanya Sista ya, dan ini boleh dibilang merupakan Silicon Valley-nya Swedia gitu ya, atau Silicon Valley-nya Eropa seperti itu, karena banyak perusahaan-perusahaan nongkrong di sana lah kurang lebih seperti itu ya. Dan termasuk juga ini yang paling terkenal kan misalnya kayak Ericsson gitu ya, itu memang asli dari sana kan ya, Ericsson, IKEA gitu ya, kemudian Spotify gitu ya, Volvo itu kan semua produknya Swedia ya, Tetra Pak dan segala macam, udah cukup banyak sih ya inovasi-inovasinya Swedia yang terkenal ya, termasuk H&M ya kalau bicara ini ya fashion kan gitu ya, itu juga masuk dari sana juga seperti itu. Dan tadi ya 25% ini juga sangat luar biasa open, saking opennya ya pernah berkasus juga kan dengan Indonesia ya pada saat itu ketika Sweden menampung ini para yang menghendaki yang pengen merdeka itu waktu apa tuh GAM ya, terus juga yang di Timur juga kan gitu ya saat itu ya. Jadi banyak menampung ini ya yang pengen lepas-lepas dari Indonesia tuh banyak ditampung dengan terbuka di sana, sampai akhirnya pernah ini sempat putus tuh hubungan diplomatiknya. Jadi sempat ditarik tuh duta-dutanya gitu ya. Walaupun akhirnya recovery lagi ya, sampai saat ini kondisinya oke, baik gitu ya, dan kedutaannya juga sangat welcome ya, dan duta besarnya juga sekarang itu sangat ini ya, sangat warm banget lah gitu ya. Saya kenal dekat juga dengan beliau ya, Pak Kama namanya, seperti itu. Dan banyak event-event yang diselenggarakan di wismanya KBRI itu di sana gitu ya. Jadi memang sangat dekat sekali dengan rakyat lah boleh dibilang seperti itu gitu ya. Nah, saya sudah ada ini sedikit aja slide ya kalau mau lebih fokus ke aspek akademiknya ya. Kalau tadi kan nyampur-nyampur seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini sedikit aja memperlihatkan ya kayak gimana sih lebih lanjutnya ya tentang Sweden ya, seperti itu. Nah, ini apa yang saya share sebetulnya ini pernah di-share ya beberapa waktu yang lalu juga di PPI-nya Swedia ya, seperti itu. Kemudian saya coba update lagi ya, seperti itu. Di mana benar kayaknya gitu ya. Nah, new share. Oh, udah ya, udah muncul di desktop, udah kelihatan? Sudah. Oh, sudah langsung ya, karena masuk ke desktop. Oke ya. Nah, jadi ini sedikit saja kalau bicara PSD ya, lebih spesifik ya, karena barangkali ada teman-teman di sini yang nanti berminat untuk mencoba ya, mencoba peruntungan lah gitu ya, peruntungan. Nah, ini background Stockholm ya, jadi Stockholm itu sangat cantik banget ya, negara ininya, kotanya ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi dia tuh banyak sungai-sungai ya, dan sungai-sungainya itu sebetulnya laut ya. Nah, dia tuh bahkan kalau kita tahu Indonesia itu archipelago countries ya, archipelago country. Nah, ini juga sama sebetulnya ya, dan bahkan dia punya pulau yang jauh lebih banyak dibanding Indonesia ya, 100.000 pulau. Indonesia kan cuma 11.000 ya, pulau-pulau kepulauan kayak gitu ya. Ini ternyata lebih dari 100.000 kalau saya lihat data terakhir ya.
Jadi banyak ini daerah-daerah itu banyak dipisah-pisah oleh ini nih kayak sungai-sungai yang laut sebetulnya ini, beach-beach kecil kayak gitu ya, seperti itu gitu. Nah itu kurang lebih ya tentang Sweden. Jadi udah sebesar Sumatera, penduduknya sedikit ya, boleh dibilang 10 juta, walaupun kalau dibandingkan dengan negara Nordik yang lain ya dia paling besar sendiri ya. Yang lain paling 4 juta, 6 juta gitu ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau saya di sini ya, ini office saya. Jadi nyebutnya bukan kampus ya, tapi office gitu ya, karena memang kantor ya polanya, pendekatannya seperti itu. PhD student atau bahkan disebut sebagai PhD employee ya, biasanya nama bahasa Swedianya itu doktoran ya, doktoran seperti itu. Kemudian nama kampusnya Stockholm University ya. Kampus ini memang termasuk yang terkenal untuk konteks ilmu sosial dan manajemen lah kurang lebih gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan teknikalnya, itu sebetulnya ada satu lagi yang juga paling terkenal di sana ya, namanya KTH ya, KTH seperti itu. Itu Royal Teknologi ya, KTH Royal Teknologi. Dan kalau ngelihat ya, paling banyak itu ke sana ya. Kalau kita bicara teman-teman saya lah, banyak dari alumni TB, misalnya adik-adik gitu ya, itu ngumpulnya di KTH semua itu ya rata-rata ya. Selain kelihatan jalurnya juga ya, karena biasanya kalau sudah nongkrong di KTH, ujung-ujungnya ke PNS ya, pegawai negeri Swedia dalam tanda kutip, ketika menjadi pegawai Ericsson gitu. Jadi kalau kita jadi pegawai Ericsson itu disebutnya PNS, pegawai negeri Swedia karena punyanya Swedia, gitu. Seperti itu gitu. Nah, telekomunikasi kan ya, nah di situ. Tapi banyak juga sebetulnya ke yang lain-lain ya, ke arah mesin ya, ada Volvo juga kan gitu ya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain yang konteksnya teknis ya, seperti itu gitu. Nah, kalau saya sendiri ya, polanya ya pakai pendekatan funding ya mainly sih sebetulnya dari Stockholm University-nya gitu ya, karena memang masuk sebagai employee seperti itu. Tapi di sisi lain sebetulnya juga dapat funding ya dari satu program yang namanya manajemen NIT ya, MIT seperti itu ya. Jadi bukan MIT-nya Amerika ya, tapi ini adalah Swedish Graduate Research School-nya ya. Jadi ini program Graduate Research School yang memang fully funded oleh government sebetulnya ya. Dan ini konsorsium dari 13 universitas ya. Nah, rekan-rekan silakan nanti bisa dicek ya, MIT uu.se kalau nggak salah ya alamatnya ya. Nah, di situ bagi teman-teman yang ranahnya dekat ke arah ya SAG kan sebetulnya dekat banget ya. Memang ini bidangnya SAG nih, cocoknya ke sini kalau SAG ya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang lain yang senangnya infrastruktur misalnya ya, programming ya, sistem dan segala macam seperti itu, baiknya jangan ke SU ya, karena di SU sebetulnya ada, karena ini kan departemen komputer sains juga, dan satu-satunya yang IT kalau bicara di Stockholm University gitu ya, seperti itu gitu. Tapi yang lebih terkenal kalau untuk teknis ya di KTH-nya itu memang posisinya juga top rank juga di dunia gitu ya, seperti itu gitu. Nah ini office-nya, ini sebetulnya office-nya Sista ya, jadi sebetulnya aslinya ada di ini ya. Nah, saya sedikit cerita dulu ya. Ini satu ini aja kan kita senang ranking-rankingan lah gitu ya. Ini bukan mau nunjukin ranking sih sebetulnya ya, tapi nunjukin list universitas aja. Dan yang diambil salah satu yang ini ya dari Shanghai ya, kan banyak juga ya ada tes QS dan segala macam. Silakan nanti bisa dibandingkan. Tapi kurang lebih gini ya. Jadi ada Karolinska ya. Karolinska itu terkenalnya untuk ilmu ini ya, health lah ya, health industry gitu ya. Kedokterannya terkenal banget gitu ya, kemudian juga kesehatan masyarakat misalnya ya, pokoknya yang ke arah health lah, termasuk medicine ya. Jadi dia termasuk top 100 juga. Kalau bicara spesifik ininya ya, dia bahkan top 5 ya kalau bicara paket SQS dan segala macam misalnya seperti itu. Kemudian ada Stockholm ya, ada Uppsala. Uppsala ini yang paling tua ya, yang tadi saya bilang dari tahun 1400 sudah berdiri seperti itu. Kemudian ada Gothenburg tadi ya, University of Gothenburg. Di sana juga ada Chalmers juga ya, nomor 9 seperti itu. Kemudian Lund. Nah, ini Lund juga di satu kota dekat Malmö ya, di selatan Sweden ya. Jadi lebih hangat seperti itu. Dan dia juga termasuk ini ya, termasuk yang top rank juga seperti itu. Dan dekat dengan Denmark ya, dekat dengan Denmark. Dan ada satu jembatan yang sangat terkenal di sana namanya jembatan Øresund ya, dia menyeberangi laut ya, berapa kilometer lah gitu ya, kayak nyambungin Madura dengan Jawa gitu ya kalau kita ya, tapi ini nyambungin antar negara ceritanya ya, seperti itu di atas laut ya.
Seperti itu gitu. Nah, kemudian ada KTH ya. KTH ini sebetulnya kalau spesifik ke tekniknya ya, dia lebih tinggi lagi dari Stockholm sebetulnya ya. Dia posisinya dekat dengan Karolinska seperti itu gitu. Nah, kemudian ada agrikultur, ada Linköping ya, ada Chalmers yang tadi. Nah, kalau untuk ekonomi ini SES ini ya, Stockholm School of Economics ya. Jadi ya, program ekonominya bagus ya, business school-nya juga bagus seperti itu. Ada Umeå juga, tadi sempat muncul juga ya. Nah ini kurang lebih lah ya, ini cukup panjang juga sebetulnya listnya, tapi overall kalau bicara the 11 highest ya, ini kurang lebih. Nah kemudian ini ya, jadi main kampusnya di sini, sebelah kiri ya. Jadi ini ada di kota Stockholm-nya ya, ada di kota Stockholm ya. Yang sebelah kiri ini sebetulnya semua kampus ada di sini, kecuali kampusnya saya gitu ya. Office-nya saya itu ada di kota Sista ya, 10 km di atas di Silicon Valley-nya Sweden atau Eropa ya, seperti itu. Dan Ericsson headquarter itu ada di sini ya, persis di sebelah gedung saya tuh, ya Ericsson headquarter seperti itu gitu. Jadi kalau saya, ini sebetulnya kota kecil ya, saya kalau lari tiap hari ya 10 kilo itu tuh ngitarin Sista doang itu udah dapat gitu ya. Jadi memang kecil, 10 km udah bisa muter-muter kampus, muter-muter kotanya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang suka lari-lari, tapi ya kalau urusan lari kadang-kadang kan jadinya urusan personal juga ya, seperti itu gitu. Ada sih ininya runnernya juga ya, group runnernya di sana. Nah, ini saya mau cerita lebih spesifik ya, kalau teman-teman tertarik dengan PhD-nya, walaupun ya peraturan tiap university slightly different biasanya ya, tapi ya kurang lebih mirip lah gitu ya. Jadi minimal 4 atau 5 paper ya. Jurnal internasional itu sangat recommended gitu ya, tapi boleh juga conference seperti itu gitu. Bahkan kalau di tempat saya itu kalau titik at least minimalnya ya bisa 3 conference internasional gitu ya, yang bagus pastinya ya. Nah sama 1 jurnal minimal yang jurnal internasional juga yang Q1 lah gitu ya, seperti itu gitu. Nah kemudian mata kuliahnya juga ada gitu ya pastinya, dan ini berbeda-beda tiap ini ya, tiap kampus ya. Jadi ada yang selama total, halo Pak Afan. Iya sini Pak, ayo Pak, ini ada banyak makanan Pak. Ini lagi sharing-sharing aja sama teman-teman nih tentang PhD di sana nih. Ini dulu. Tadi mah foto-foto, ini mulai masuk sedikit serius nih, baru muncul teksnya nih. Tadi foto-foto udah. Rencananya sebulan collecting data karena lagi ngejar paper juga di sini. Objeknya di sini. Ya, salah satu objek paper saya ngambil yang di sini seperti itu. Gitu, Pak Afan. Ya, kandidat. Ya. Ya, makasih Pak Afan. Nah gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kurang lebih dari 60 sampai 90 ya. SCTS ini standarnya kredit semesternya di sana ya, di Eropa seperti itu. Kayak SKS lah kalau di kita gitu ya, seperti itu. Dan ini kalau di tempat saya pribadi ya, di Stockholm University, di departemen saya itu 75 ya, 75 kredit ya, dan saya pribadi sih sudah mau selesai ya, jadi dalam 2 tahun itu sudah mau selesai semuanya seperti itu gitu. Tapi biasanya itu disebar ya, jadi sampai tahun keempat pun biasanya masih ada kursus-kursus ya, kurs-kurs kayak gitu, supaya ya minimal tetap kelihatan nyantol di kampus gitu ya. Kalau harus sudah full penelitian kadang-kadang sulit dilacak juga keberadaannya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, kalau ada course kan setidaknya masih ngampus ya, masih ini gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang saya bilang tadi ya. Jadi karena pendekatannya employee base gitu ya, sehingga suka ada percentage lah kewajiban gitu ya. Kewajiban ngajar ya, kewajiban di teachingnya seperti itu gitu. Tapi ada yang fully 100% research gitu ya, sehingga bisa cepet kan selesainya ya, bisa 4 tahun misalnya seperti itu. Tapi kalau ada percentage tambahan, nah biasanya boleh nanti waktunya lebih ya, seperti itu gitu. Saya sendiri masuk skema 80-20 sebetulnya ya, walaupun target saya bisa selesai secepat mungkin gitu ya, karena tetap aja ya mau hujan emas di negeri orang, tetap pengennya kan hujan platinum di negeri sendiri gitu ya. Kayak gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun ya saya hidup di 2 iklim sebetulnya ya.
Jadi tetap ngawal juga kegiatan-kegiatan Indonesia sebetulnya di luar waktu Swedia ya, seperti itu gitu. Termasuk ya nemenin Pak Rida ya, Pak Sony ya, pengabdian masyarakat dan segala macam seperti itu ya. Kemudian buku tesis ya. Nah, ada yang menarik juga ya di negara Nordik itu, satu hal yang cuma ada di sana namanya PhD lisensiat ya. Jadi itu kayak gelar setengah PhD namanya, gitu. Tapi gelar formal, gitu ya, PhD lisensiat. Jadi setelah 2 tahun nanti boleh mengajukan seminar, ya, seminar PhD lisensiat. Dimana kalau kita lulus, ya dapat gelar PhD lisensiat, dapat sertifikat juga, gitu ya. Dan itu sudah boleh dipakai untuk misalnya kalau memang nggak akan full PhD-nya, bisa dipakai cari kerja, gitu loh, di sana itu. Tapi memang terbatas kan, karena yang mengakui PhD lisensiat itu ya cuma di situ doang, daerah-daerah itu aja. Gitu ya, makanya ini masuknya opsional ya. Kemudian terkait dengan bukunya ya, disertasinya segala macamnya, kemudian juga project report ya. Kalau konteksnya project ya. Jadi funding tadi ya banyak didapat dari project-project ya, karena memang biayanya mahal ya, PhD di sana itu. Sehingga pendekatannya itu kalau memang universitinya memang ekonominya bagus ya, full itu sama si universitinya gitu ya. Seperti itu. Tapi rata-rata sih biasanya dia disupport sama project ya. Project misalnya dari Uni Eropa gitu ya. Nah, itu nanti Uni Eropa nyumbang berapa gitu ya ke kampus. Nanti kampus salurkan dalam bentuk salary ke PhD-nya seperti itu. Atau bisa jadi dosennya yang punya project di mana kan gitu ya. Kemudian in return dia bisa ngerekrut mahasiswa PhD gitu ya untuk bantuin dia seperti itu gitu. Nah, termasuk kayak program yang punya saya kan ya, MIT itu kan juga sebetulnya supported by Swedish government ya, melewat mekanisme Swedish Graduate Research School seperti itu gitu. Nah, kemudian report deliverable segala macam, conference segala macam itu standar ya. Dan memang ada alokasi budget yang lumayan ya. Jadi untuk ya kayak uang saku lah gitu ya. Kalau bicara ini disebutnya doktoran pot ya. Kalau di tempat saya itu sekitar 20 krona, 20.000 ya, jadi sekitar hampir 35 juta lah gitu ya. Itu tuh bisa dibelikan buku misalnya ya, dibelikan conference gitu ya, atau apapun lah gitu ya. 1 tahun nih sebetulnya ya kalau di tempat saya ya. Tapi kalau ada funded dari ini, dari project ya, bisa lebih lagi karena dia biasanya punya alokasi tambahan gitu ya. Kayak saya itu punya alokasi tambahan sekitar 50.000 krona ya per tahunnya. Jadi sangat lebih leluasa gitu ya untuk misalnya mau collect data dimanapun gitu ya, ataupun conference dimanapun gitu ya, sangat open banget. Ya, dan itu kan lumayan ya, 50.000 berarti sekitar 80 jutaan kan ya. Jadi ada yang dari lokalnya, ada yang dari proyeknya kan kalau jumlah jamnya ya. Lumayan juga gitu ya, yang sesuatu yang menarik juga. Nah, kemudian satu hal lagi ya, tadi saya belum sempat cerita karena pendekatannya employee base ya, artinya kan kita harus bayar pajak ya, karena memang jadi pekerja di sana sementara seperti itu. Kemudian juga kita mendapatkan resident permit juga gitu ya, kartu izin tinggal sementara lah kalau di Indonesia gitu ya, di mana fasilitasnya ini benar-benar full seperti kayak warga negara gitu ya, full seperti itu. Termasuk misalnya nanti ada cerita juga sih terkait dengan itu ya, insurance misalnya ya, kayak kalau di kita tuh BPJS gitu ya, kemudian leave ya, parental leave misalnya ya, atau sick leave gitu ya, kemudian vacation leave dan segala macam itu ada mekanisme yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan dana lah gitu ya, seperti itu. Itu termasuk untuk anak ya, jadi anak pun juga ada tunjangannya tuh gitu ya. Jadi ada tambah-tambahan lagi selain salary gitu ya. Nanti saya cerita deh masalah finansial ya. Seperti itu. Biasanya paling menarik itunya gitu ya, gimana support finansialnya gitu ya. Dan banyak mahasiswa master yang sebetulnya ngejar-ngejar ke PhD ya. Mahasiswa master dari Swedia ya, pengen juga ngebet banget ke PhD. Kenapa? Karena kalau master kan pendekatnya scholarship ya. Kalau scholarship itu nggak ada tax. Tapi karena nggak ada tax, nggak dapat fasilitas dari negara gitu ya, jadi cuman nebeng sekolah aja gitu ya. Tapi kalau kita switch ke employees gitu ya, di mana intinya bayar pajak lah gitu ya, maka kita dapat full fasilitas dari negara ya, termasuk juga sekolah anak misalnya ya, seperti itu gitu. Makanya nanti saya cerita deh terkait dengan itu ya. Anak-anak saya juga full sekolah di sana juga seperti itu. Nah, kemudian riset PhD ya.
Nah, di sana itu deket ya sama supervisor itu gitu ya. Bahkan even kita panggil nama depan mereka ya. Jadi kayak misalnya pembimbing saya, supervisor saya namanya Profesor Lazaruso ya. Saya panggilnya Lazar aja, "Hey Lazar" gitu ya. Hai aja gitu ya, selengean aja seperti itu gitu. Kemudian ya teman-teman bisa bandingkan kan dengan dari timur ya, dari Korea, dari Jepang ya, di mana profesor itu kan dewa ya. Jadi Indonesia juga barangkali sebagian masih kayak gitu juga ya, feodalisme. Feodal ya, jadi sama pembimbing itu benar-benar beda status lah gitu ya, seperti itu gitu. Kalau di sini ini sangat ini cair banget ya. Even kalau kita punya problem dengan supervisor ya, union kita ya, karena kita juga pekerja ya, jadi ada student union ataupun PSC union ya, posisinya tuh kuat banget. Kalau nanti ternyata ada masalah ya, dia tuh bisa liaison kita ya di muka hukum gitu ya. Jadi sangat sulit memecat PSD gitu ya, kecuali kalau benar-benar ini ya bermasalah banget gitu ya orangnya gitu ya, baru ada alasan gitu ya seperti itu. Tapi kalau hanya apa ya bertengkar gitu saja, berbeda pendapat dengan supervisor, ya ujung-ujungnya ganti supervisor palingan gitu ya, seperti itu gitu. Jadi sangat jarang kasus benar-benar apa kayak resign gitu ya, pergi dari kakak. Nah kemudian tentu kaitannya dengan topik ya, karena awal mulanya kan pasti dari situ gitu ya. Walaupun kalau teman-teman tanya apa yang harus di-apply, itu memang beda-beda juga ya. Jadi tergantung nanti fundingnya juga dari mana gitu ya. Tentu kalau misalnya fundingnya dari Uni Eropa, ya tema-tema Uni Eropa pasti akan muncul di sana gitu ya. Kemudian tentu dikaitkan dengan profesornya dan juga universitinya gitu ya. Ada bidang-bidangnya kan masing-masing ya seperti itu gitu. Sehingga disebutnya tuh PSD vacancy ya. Jadi kayak kita apply kerja biasa saja sebetulnya gitu ya. Dan karena memang bisa sangat custom ya, tergantung masing-masing, bisa sangat simple rekrutmennya gitu ya. Jadi ibaratnya kita apply gitu ya, kemudian ternyata matching ya, ya paling banter interview doang gitu ya. Interview doang bisa juga sampai segitunya. Dan bicara bahasa Inggris ya, di sana itu kayak IELTS, TOEFL itu seringkali tidak menjadi satu syarat baku gitu ya. Tapi memang kita tentu perlu menunjukkan kemampuan ya, makanya dilihatnya kan pada saat interview gitu ya. Apalagi kalau kita sudah punya produk ya, misalnya kayak paper gitu ya, publikasi-publikasi kan dia bisa ngelihat tuh dari versi bahasa Inggrisnya. Oh kayak gimana bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu ya, seperti itu gitu. Nah itu sih biasanya ya ininya pendekatannya gitu ya. Nah salah satu hal yang menarik juga ya di Sweden itu kita tuh harus berani untuk menonjolkan diri kita gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya nanti mau ada wawancara dengan si profesor tertentu lah gitu ya, seperti itu. Kalau perlu kita ini ya, maksudnya pendekatan lebih awal ya, kemudian ya ibaratnya nunjukin kelebihan-kelebihan kita sebelum memulai itu ya proses interview. Walaupun bisa jadi agak konflik ya, of interest gitu ya, seperti itu. Tapi itu banyak dilakukan ya, dan mereka sangat open ya untuk ini ya. Bahkan kalau kita dalam konteks bekerja pun ya bicara dengan direksi itu udah biasa gitu. Ya jadi ini apa hierarkinya agak flat gitu ya kalau di sana itu gitu. Jadi tidak terlalu atasan bawahan banget gitu. Seperti itu gitu. Ya respect aja gitu ya bahwa oh ya Anda supervisor saya oke kan gitu ya seperti itu gitu. Artinya profesional di sana gitu. Itu kurang lebih ya kalau bicara PSD di sana. Kemudian nah ini ya, ini finansialnya gitu ya. Nah, ini konteksnya sih sebetulnya beda-beda juga ya. Ini yang diambil sebetulnya samplingnya cukup agak tinggi ya. Jadi ada basic salary 30.000 krona ya atau Sweden kronor ini ya. Ini kalau dikalikan 1.700 ya, lumayan ya, bisa sampai 50 juta sendiri gitu ya per bulannya seperti itu. After tax-nya bisa dilihat nih di sebelah kanan gitu ya. Tersisa sekitar 21.000 ya sampai 24.500 ya. Kalau dirupiahkan ya lumayan ya 34 ya kalau dibandingkan ya dengan Indonesia berapa kali lipat kan boleh dibilang seperti itu gitu ya. Tapi ya pasti ya kebayang ya kos-kos yang lain-lainnya juga tinggi gitu ya. Seperti itu gitu ya. Dan satu hal yang cukup mencolok juga kalau terutama di Stockholm area ya. Saya kan tinggalnya dekat Stockholm ya. Yang sangat sulit didapat itu di kota-kota besar adalah rumah gitu ya. Jadi di sana itu entah gimana ceritanya ya. Jadi
cari tempat tinggal itu sangat susah ya, mekanismenya cukup agak ribet ya seperti itu. Dan yang bisa beli rumah kan juga cuman penduduk lokal ya, seperti itu gitu. Jadi, nah kalau kita bicara pendidikan di timur ya, sangat mendewakan profesor gitu ya. Kalau di sana, nah yang didewakan itu justru ini nih, landlord disebutnya gitu ya, pemilik rumah. Jadi kita tuh harus punya kedekatan gitu ya untuk bisa dapat kepercayaan ya dari si landlord ya. Bahkan bisa sampai ini bertingkat gitu ya, si landlord tuh nyewain ke si A gitu ya. Si A itu sebetulnya dia punya ini beberapa properti pinjaman sewaan lah gitu ya. Dia bisa nyewain lagi ke tempat yang lain, ke orang yang lain ya. Disebutnya subletting. Harganya jadi lebih mahal lagi gitu. Jadi ada bisnis kayak gitu di sana tuh. Sampai sebegitunya. Nah, makanya menggelembung banget ya. Jadi kalau untuk satu kamar lah gitu ya di kota kayak gitu bisa sampai 6.000 krona ya. Berarti kan sekitar 9 juta 10 juta sendiri lah gitu ya. Bahkan event saya untuk family ya, karena saya rombongan gitu ya, boyongan, semua satu family dibawa ke sana biar sambil dapat pengalaman internasional juga. Saya itu bisa sampai ini ya, 22 juta itu ya per bulan ya untuk menyewa rumah yang cukup layak gitu ya untuk ditinggali oleh banyak orang gitu ya, seperti itu gitu. Dan satu orangnya itu kalau dewasa ya perkiraan living cost-nya itu sekitar 5.200-an lah krona ya. Jadi sekitar 7 juta 8 juta. Jadi yang tadinya kelihatan gede jadi kelihatan kecil. Gitu ya. Jadi ternyata ya ini cocoknya untuk yang pasangan muda lah setidaknya gitu ya. Punya anak satu masih bisa menghemat dengan kamar ya. Cukup nggak usah nyewa satu rumah sendiri ya, apartemen atau kamar atau minimal apartemen yang ada dapurnya kan gitu ya. Nah itu masih worth it lah gitu ya. Tapi kalau sudah punya anak lebih dari 2 kayak saya udah 3 gitu ya, malah defisit jadinya gitu ya, malah defisit seperti itu gitu ya. Nah itu ceritanya ya. Kemudian cutinya ini saya cerita ya, bisa sampai 35 hari bahkan gitu ya. Dan tadi dipaksa ambil cuti, kalau enggak Anda bakal dipersulit untuk izin di sana tinggal gitu ya, diperpanjang. Kemudian cuti orang tua ya, bisa sampai 480 hari, bayangin. Ini banyak banget ya untuk kedua pasangan, jadi sangat equality banget ya. Tidak hanya ibunya, istrinya, tapi juga bapaknya juga punya kesempatan yang sama. Even kalau ada tunjangan anak gitu ya, itu tuh benar-benar dibagi 2 ya, jadi ke suami sama ke istri gitu ya. Misalnya satu anak 1.300 krona ya per bulan gitu ya, lumayan tuh ya, sekitar 2 juta lebih kan gitu ya. Dibagi 2 tuh gitu ya, jadi ke istri ke suami ya, bagi rata seperti itu gitu. Kemudian preschool ya, ini kan bicara preschool karena ini ya rata-rata kan kalau PSI baru ya paling punya anak masih muda-muda kan gitu ya, masih balita atau ya usia sekolah SD lah seperti itu gitu ya. Nah kalau saya karena memang ini ya alhamdulillahnya kebetulan bisa masuk ke international school ya. Jadi ada 2 yang disupport oleh government ya, sehingga biayanya jadi free gitu ya. Jadi cukup menggunakan person number tadi ya, tax number tadi, kita apply dan kalau masuk seleksinya ya, dan di sana itu pendekatan seleksinya itu kalau salah satu anak kita nyantol masuk gitu ya, sangat mudah untuk adik kakaknya itu untuk masuk ke bawah gitu ya, karena memang sangat direkomendasikan banget adik kakak itu semua satu sekolah gitu ya. Gitu di sana polisinya seperti itu gitu ya. Kemudian juga sebetulnya kalau bicara zonasi di sana itu sangat jalan banget ya. Kenapa? Karena hampir di setiap lokasi perumahan gitu ya, pasti ada sekolah yang bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, karena sangat nasionalis banget, Swedish base ya. Jadi anak-anak challenge-nya lumayan karena harus beralih bahasanya ya ke bahasa Swedia seperti itu gitu ya. Kemudian sekolah gratis ya, bahkan untuk pasangan nih ya, untuk pasangan ya. Bisa sampai S2 tuh dapat sekolah gratis seperti itu gitu ya, seperti itu gitu. Nah, jadi tidak hanya anaknya ya yang dapat fasilitas, tapi juga pasangan hidupnya juga. Makanya banyak yang tertarik ya untuk bisa ke sana gitu ya, karena banyak fasilitas yang disupport ya seperti itu gitu. Nah bahkan sebelumnya ya undang-undang yang berlaku itu kalau sudah bisa 4 tahun stay di sana dengan temporary ya, itu dengan mudah kalau memang mau tinggal di sana for good gitu ya, at least mau jadi permanent resident itu bisa langsung dapat gitu ya.
bagi yang memang berniat untuk stay di sana gitu ya. Walaupun sekarang dipersulit ya karena undang-undang yang terbaru mewajibkan untuk bekerja tetap dulu ya, dapat kontrak tetap, bukan kontrak tetap ya, pegawai berapa inilah ya, ada kontrak yang cukup panjang lah gitu ya, sehingga bisa apply ini ya, resident permit seperti permanen ya, permanen resident. Berapa tahun Pak? 4 tahun biasanya. 4 tahun. Jadi kalau PhD kan pas banget ya. Kalau 4 tahun beres PhD, ibaratnya bisa langsung switch gitu ya, bisa langsung PR seperti itu. Gitu. Nah itu yang kemarin sempat ramai itu ya, anak-anak PhD Sweden. Kenapa? Karena peraturannya dirubah. Jadi tidak cukup pengalaman dia sebagai PhD 4 tahun, tapi dia harus kerja dulu, either sebagai lecturer di situ dan dapat kontrak yang lebih tetap gitu ya, atau ya di industri gitu ya, dengan kontrak yang juga tetap juga gitu ya, berapa belas bulan gitu ya, harus sudah punya kontrak jangka panjang seperti itu. Nah itu tidak mudah dapatnya gitu ya di Sweden itu. Terutama yang saya banyak dengar itu ya faktor bahasa sih ujung-ujungnya gitu ya. Jadi walaupun kita pinter bahasa Inggris itu yang sama macam, tapi kalau konteksnya mau ke kerja gitu ya, industri yang memang sangat ini ya, itu ternyata faktor bahasa juga menjadi satu hambatan yang lumayan lah gitu ya, seperti itu. Artinya orang akan lebih memprioritaskan merekrut yang bisa bahasa Swedia gitu. Karena ya itu, mereka sangat bangga dengan culture-nya ya, seperti itu, dengan lagomnya tadi, seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara prospek ya, PhD itu kan sebetulnya kualifikasi tertinggi gitu ya, sehingga sebetulnya juga membatasi diri untuk bisa kerja lebih luas ya gitu ya, karena itu sudah menjadi satu batasan tersendiri. Kalau akademisi udah pasti gampang gitu ya, institut riset juga di sana banyak seperti itu. Nah industri juga sebetulnya ada yang memang merekrut juga PhD, tapi ya overall lebih sedikit lah peluangnya gitu ya. Misalnya ini nih perusahaan-perusahaannya Swedia ya, Scania, Ericsson ya, Norfolk ya, Volvo, AstraZeneca, SSAB. Soalnya ini nih yang terkenal ya. Yang ada di sana seperti itu gitu ya. Nah itu sih kurang lebih ya. Jadi ini overview aja sedikit gitu ya, bahwa kenapa sih banyak yang nyari ke sana gitu ya, karena untuk konteks PhD terutama ya, tadi full support dari government-nya ini yang banyak dikejar orang ya. Memang itu satu challenge tersendiri ya, karena kalau kita mau apply, memang cenderung ya itu ya. Kalau either apa kita punya satu value yang memang matching banget ya dengan kebutuhan si profesornya, misalnya ya, seperti itu, atau bisa jadi karena memang kita sudah kenal. Kayak saya kan juga ada faktor kenalnya dulu gitu ya. Kalau nggak kenal mungkin juga agak susah juga gitu ya. Saya sudah kenal sebelumnya dari supervisor saya waktu di ITB ya, Pak Endro, pernah menginfokan ada peluang dan akhirnya saya jadi kenal ya dengan profesor saya sekarang. Kemudian beberapa tahun berlalu, udah cukup lama gitu ya. Akhirnya ketemu lagi gitu ya. Tapi yang lucunya tadi ya, si profesornya nyari gitu ya. Profesor yang ngontak gitu ya, nawarin mau enggak gitu. Oke, saya coba gitu ya. Jadi posisinya lagi di Jakarta, saat lagi menuju ke Bandung, kita di kontak gitu ya. Hey, ini gimana? Aduh, mana ya gitu kan, artinya kalau harus pergi banyak pertimbangan sebetulnya ya, seperti itu gitu, karena saat itu kan banyak amanat, masih megang asosiasi, bahkan saya masih pegang 2 saat itu ya, PMI sama ISAKA gitu ya, kemudian juga ada transforma juga gitu ya, di value apalagi juga gitu ya, memang kemudian juga ya yang lain-lain lah ya, jadi banyak pertimbangan kurang lebih seperti itu. Tapi ya kalau nggak gitu kayaknya nggak pernah PhD juga. Nggak pernah sekolah juga ini ya, nggak pernah dapat kesempatan gitu untuk benar-benar, kalau nggak kitanya yang benar-benar ayo gitu kan PhD seperti itu. Nah itu kurang lebih ya. Nah alhamdulillah ini beberapa teman juga sedang di endorse ya, nanti ini memang juga matching-matchingan ya, karena kan dari posisi yang ada kan itu kelihatan spesifik ya kompetensinya yang diminta gitu ya, seperti apa backgroundnya. Nah, saya suka lihat nih di teman-teman siapa nih yang matching ya. Saya suka japri, kemudian saya kasih infonya gitu ya. Gini. Nah, sekarang juga ada beberapa yang sedang dalam proses ya untuk bisa ini. Mudah-mudahan pada
Jadi ada apa? Generasi yang melanjutkan gitu ya. Jadi berbekas berjejak lah gitu ya, punya jejak untuk bisa melanjutkan ya sekolah di sana seperti itu. Nah, itu kurang lebih sih teman-teman ya. Nah, tak ini artinya bisa ditebak ya. Terima kasih gitu ya. Taksomiket ya. Ini adalah satu kata yang paling sering disebut di sana ya, taksomiket ya. Terima kasih banyak. Jadi orang sana itu terkenal sangat apa ya, terbuka untuk say thank you gitu ya. Kebayang kan ya jadinya kayak gimana orang-orangnya. Walaupun dia open seperti Indonesia ya, networking itu juga sangat berpengaruh, tapi ternyata ya dia juga orang-orangnya cukup cukup senang punya jarak gitu loh ya dengan teman yang lain. Makanya banyak yang tinggal sendiri gitu ya di sana itu. Seperti itu karena culture-nya begitu ternyata ya orang-orang sana itu. Nah, hanya orang-orang spesial saja yang merasa trusted ya, cukup dekat, yang memang benar-benar bisa masuk ke lingkungannya, bisa sampai misalnya makan siang di rumah, itu udah sangat spesial biasanya ya kalau bisa sampai ini ya, bisa sampai seperti itu gitu ya. Itu sih kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi ada Vika tadi ya, Vika itu coffee break lah kalau kita steak break gitu ya, tapi itu sangat terkenal karena orang sana itu sangat senang Vika-Vikaan gitu ya. Seperti itu. Itu Vika ya, dan makanan ringan gitu ya. Yang pentingnya bukan makanannya sih sebetulnya, tapi ngobrolnya itu. Gitu ya. Jadi itu sarana untuk kedekatan. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu mungkin rekan-rekan ya, sedikit aja, mudah-mudahan cukup cukup bermanfaat ya. Dan kalau misalnya nanti ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya, silakan aja Japri ya, supaya bisa lebih spesifik apa yang bisa saya bantu ya untuk teman-teman semua di sini seperti itu. Saya juga suka rutin juga kan ya share ini ya, share info-info ya, mudah-mudahan nanti bisa dengan gampang. Ya. Itu mungkin teman-teman ya. Terima kasih. Saya izin. Tadi udah saya lepas ya? Belum. Monggo. Saya serahkan kembali kepada teman-teman kalau misalnya ada. Gimana? Tarik. Mesin itu Chalmers ya, mesinnya bagus ya. Jadi kayak perusahaannya juga kan ada yang terkenal juga di sana, Volvo tadi ya, itu kan perusahaan Scania juga kan itu juga. Ya. Teman-teman, mesin dan kawan-kawannya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas sharingnya. Ini masih banyak nih, agak apa kita. Kalau boleh tahu yang tadi sedang di-endorse untuk lanjut itu siapa saja Pak Rahmat? Nggak tahu sedang ya, proses boleh dipublikasikan nggak? Jangan sampai. Siapa tahu ada yang dari SAG juga ya, dari kita yang memang kalau saat ini FSDP yang saya tahu ya di fakultas kita itu ada beberapa yang diproyeksikan, tetapi yang real akan berangkat itu belum ada gitu, termasuk FSDP. Jadi memang di-endorse sekali untuk lanjut S3 ya, kepada Bapak Ibu di sini. Sebenarnya ada 2 poin yang paling krusial ya terkait dengan terutama dari DSV sendiri ya, bahwa yang pertama khusus untuk bidang kita di SAG mencari bidang riset SAG tetapi di bawah computer science itu susah sekali karena mayoritas yang di kita itu adalah di Faculty of Business ya, betul Pak Rahmat ya, di luar negeri itu ya. Jadi ya di luar negeri itu IS itu banyak di business school ya. Business school. Dan itu bisa jadi karena di sini rumputnya masuk ke teknis ya, itu bisa jadi menyulitkan ya karena katanya sertifikat, tapi biasanya kan nggak boleh dari business school ya. Iya. Masalahkan karena masuknya nanti. Nah, kalau saya kan karena departemen computer science ya jadinya masuk gitu ya seperti itu. Gitu. Tapi
Kalau yang under business school, nah ini bisa jadi masalah ya. Iya, menurut saya itu adalah informasi yang cukup berharga ya, cukup berharga Bapak Ibu, karena dulu saya juga pernah mencari-cari, misalkan ada nggak bidang yang sifatnya IT Management atau misalnya IT Governance, tapi berada di minimal di Faculty of Engineering. Nah, karena Faculty Engineering kita masih dianggap linear ya, walaupun misalkan tidak eksplisit di Faculty of Computer of Science School. Pernah juga kalau misalkan diarahkan ke School of Business itu bagaimana, walaupun bidangnya itu IT Management, itu ternyata tidak dianggap linear itu, walaupun memang seperti yang dua mahasiswa kita, rekan dosen kita ya, yang memang sebenarnya berada di data science, tapi karena rumpun atau fakultasnya itu bukan di information systems, terpaksa tidak bisa kembali lagi gitu di sistem informasi itu. Walaupun saya sudah masuk ya ke rumpun ini ya, rumpun SI ya. Bidang risetnya bisa Pak, bidang risetnya data science, tetapi berada di bawah fakulti yang bukan di sananya fakulti. Iya, karena kan data science, tetapi bisa jadi yang mengerjakan adalah fakulti yang lain ya. Nah itu yang tidak ini. Nah ini dia ya, di Indonesia saya lihat itu sangat mencolok banget nih masalah ini ya, rumpun ya. Dan di sana itu kayaknya nggak kelihatan gitu. Even kayak jasa sertifikat juga kayak selembar kertas doang di sana itu gitu ya. Jadi mereka tuh sangat agak berbeda ya. Jadi sebentar, saya toiletnya sebenarnya ada di sebelah. Saya sebelah kiri Pak di sini. Mantap Pak. Jadi mungkin itu adalah informasi yang berharga juga, dan saat saya cek barusan juga baik itu LPDP maupun Dikti itu termasuk eligible ya, termasuk universitas yang bisa apply untuk beasiswa nanti. Jadi misalkan ingin mengajar LOA dulu, lateral assistant dulu, lalu mencari beasiswa belakangan, itu bisa diajukan gitu untuk di LPDP maupun di Dikti. Itu kira-kira apa ya yang bisa ditangkap dari tadi presentasi Pak Rahmat ini. Saya kira awalnya ya adalah sharing tentang riset tentang Pak Rahmat sendiri, jadi yang diundang cuma di SAG aja, tetapi kalau tahunya tentang S3 mah mengundang seluruh SI. Terus nggak apa-apa ya, bidangnya juga. Baik, mangga sambil menunggu ada yang ingin diskusi dengan Pak Rahmat atau yang terkait dengan apa yang baru dipresentasikan ya, disajikan. Ini kebetulan habis ini kita ke Pak Rahmat ya. Habis ini sih. Saya udah izin dulu. Ya, Pak. Bisa kan? Ini. Menarik Pak Rahmat. Sayang telat saya tahunya, keburu masuk ya. Sandwich Pak, mungkin ada kesempatan kalau nanti. Kalau boleh nilainya ditransfer mah ini apa? Pindah saya ke sana. Nggak bisa ya ditransfer gitu ya. Candaan ya Pak. Ya menarik Pak Rahmat. Alhamdulillah ini udah di-share, semoga teman-teman yang lain ya yang S3 bisa ngikutin tuh, ada linknya di Pak Rahmat ya. Karena tadi yang paling penting itu sebenarnya S3 itu kadang-kala tuh kedekatan dengan promotornya ya. Jadi seringkali kita itu diterima atau dapat beasiswa itu gara-gara kita dekat sama promotornya. Nah ini udah ada link Pak Rahmat gitu ya. Ini berharga sekali ini. Misalkan yang mau S3 misalkan Kang Iqbal, Pak Iqbal ya misalkan ya. Bilang aja saya temannya Pak Rahmat gitu. Terus bilangin sama Pak Rahmat, oh ini Pak Iqbal ini hebat gitu kan. Wah udah itu. Ya rekomendasi Pak paling. Rekomendasi ya gitu. Apalagi tadi kan mekanismenya tidak terlalu berbelit ya Pak Rahmat ya. Bisa berbasis rekomendasi lah gitu. Nah silahkan nih teman-teman yang ini mau S3 gitu ya. Apalagi tadi S3 gimana Bu? Ternyata ini ya apa secara finansial oke juga tuh gitu ya. Walaupun itu maksudnya beasiswa dari LPDP atau ini ya. Belum lagi kalau dapat lagi double ya. Gitu. Kalau LPDP tadi kalau 9.400 itu kalau dari angka gimana Pak kira-kira Pak? Saya lihat ya barusan kalau LPDP itu beasiswanya 1.400 SEK ya apa tuh?
9.400 per bulan. Kalau dirupiahkan itu berapa? Iya, sekitar 17 juta. 17 juta itu untuk single ya? Itu agak kecil sih ya kalau untuk PhD ya. Tapi kalau untuk personal sih sebetulnya masih masuk karena program-program master itu dapatnya segitu memang. Dapatnya segitu master itu. Termasuk di sana juga ini ya, kalau untuk master juga ada scholarship yang paling terkenal di Swedia dan relatif cukup mudah untuk bisa dapat ya. Namanya SI ya, SI, Swedish Institute ya, SGP kalau namanya ya. Tapi orang kenalnya Swedish Institute, di mana ya kalau bicara nominalnya ya dananya sekitar segitu juga, sekitar 10 ribuan. 10 ribuan per bulan. Nah itu paling ya kalau ini ya, kalau LPDP atau apa saja. Kalau yang saya lihat ya bisa dikombinasikan sebetulnya ya, kalau ternyata kurang gitu ya, kan boleh juga sebetulnya beasiswa ya. Biasanya dikombinasikan nanti dengan ini, jadi ada yang namanya setengah-setengah lah, setengah gitu ya. Nanti saya share juga ada link ini ya, ada link lembaga riset. Sekarang tuh lagi kenceng ke arah ini ya, digitalization ya, digital transformation, digitalization, AI kayak gitu ya. Baik konteks teknisnya ya maupun AI dalam konteks governance-nya gitu ya, bagaimana ngatur supaya ini bisa sukses gitu ya, seperti itu gitu. Dan ada satu lembaga funding ya yang terkenal juga namanya WASP ya, silakan nanti saya bisa share juga ya, nanti saya coba nanti saya ada link yang nanti teman-teman bisa cek ya kalau mau apply ke sana seperti itu. Saya share aja di WASP ya namanya itu ya, WASP. Nah itu bisa setengah-setengah gitu ya. Jadi dari WASP-nya 50% gitu ya. Kemudian 50%-nya dari beasiswa misalnya seperti itu. Saya pernah dengar info seperti itu. Kemudian juga setengah-setengahnya juga kalau teman-teman yang mungkin nggak terlalu relevan ya dengan kita teman-teman di sini, namanya itu industrial PhD ya. Jadi industrial PhD itu setengahnya disupport oleh company kita gitu ya, kemudian setengahnya lagi oleh lembaga student gitu ya, seperti itu, seperti WAS tadi ya, WAS misalnya, atau bisa jadi project ya dari Eropa sama seperti itu. Nah, bisa seperti itu sih mekanismenya ya. Nah, cuma memang nanti tricky-nya itu karena teksnya kan tidak full ya, sehingga mungkin fasilitasnya juga tidak full juga yang didapatkan. Gitu. Beda kalau semua fundingnya berasal dari Swedia, nah itu kan teksnya juga full ya, betul-betul seperti employee dan ke orangnya jadi dapat full facility gitu ya, seperti itu. Saya dengar sih itu ya, jadi indikasinya ke facility-nya nanti ya, tidak ada perbedaan sedikit-sedikit. Oke. Kalau keluarga nanti ada tunjangan sih ya, tunjangan untuk biasanya kalau beasiswa dari Indonesia ada tunjangan untuk suami atau istri, tunjangan untuk anak juga untuk tambahan, dan ya memang kalau dari sisi nominal pastinya beasiswa yang dari kampus lebih besar ya daripada yang dari pemerintah negara kita. Jadi saya cek juga yang menarik adalah ada salah satu bidang risetnya adalah ICT for Development ya di departemen ya Pak, Department of Computer Science. Jadi misalkan timnya Smart Village, Bu Asti, Mbak Fitri, Bu Berlian, itu kan Smart Village itu adalah tentang ICT di negara berkembang ya, bagi negara maju itu sebenarnya sesuatu bidang yang menarik untuk digali menjadi S3 juga ya, PhD juga, dan saya lihat juga ada profesor yang memang tertarik di situ gitu. Dan posisi tawar kita di Indonesia mungkin sesuatu yang menarik karena sebelumnya kan yang saya lihat adalah banyaknya di Afrika itu juga kalau misalkan ingin digunakan. Baik. Kalau misalnya disupport dari kampus kita sendiri itu gimana itu limit ininya Pak? Funding. Kalau dulu tahun yang 2016 itu kalau tanpa beasiswa itu 200 kalau nggak salah, 200 juta. Per? Total. Oh, total.
Kalau dibawa ke Eropa, nguap itu. Nguap gitu. Mungkin untuk keluarga setahun habis lah ya. Iya. Enggak sampai mungkin. Kalau ada beasiswa 100 kalau salah. Iya. Kalau negara maju, kalau tanpa beasiswa. Iya. Saya juga dalam kondisi saya ya sangat tidak rekomendasi sih kalau bagi teman-teman yang nggak punya income yang lain. Iya. Saya sendiri kan juga sebetulnya karena support dari company sih sebetulnya ya. Dari tadi juga sebetulnya nggak begitu banyak dalam kondisi saya pribadi seperti itu. Sehingga bisa survive itu karena ada income gitu untuk yang sudah rombongan orang ya. Jadi berat sebetulnya untuk bisa survive seperti itu. Kalau side job gimana Pak di sana Pak? Side job itu, nah ini menariknya ya, kalau bicara side job, karena memang pendekatan employee itu kan memang juga mewajibkan ya munculnya semacam statement ya dari kita kalau memang ada side job gitu ya, seperti itu. Karena waktu kita kan di sana itu udah terbiasa membagi apa ya, pola pekerjaan itu dengan persentase gitu. Jadi kalau gitu berapa persen gitu ya, bisa lagi gitu biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada side job, kita misalnya ada pengurangan semacam, kalau kita memang secara waktu udah 100%, sebetulnya udah nggak ada tempat lagi untuk side job gitu ya. Dan saya juga tiap tahun harus membuat pernyataan di sana tuh ya kepada HR-nya itu bahwa bagaimana relasi Anda terhadap entitas-entitas lain ya. Saya cerita tentang review, ya saya cerita tentang company juga, gitu ya, karena dia juga bisa melacak sebetulnya ya, seperti itu. Tapi ya saya sampaikan di situ sangat limited gitu ya peranan saya di sana. Jadi kalau low involvement ya, apalagi volunteer base seperti di asosiasi ya, mereka juga juga sih seperti itu. Nah itu sih memang makanya jadinya seolah-olah kita limited banget ya kalau bicara side job tadi, karena itu tadi seolah sudah dipatok ya, kalau 100% itu memang sudah terikat oleh lembaga tersebut, ketika kita ada tambahan lagi berarti kan melanggar 100% gitu ya, ada yang tidak di luar 100% yang kita keluarkan gitu ya. Padahal sebetulnya kan bisa 110%, 120% gitu ya di luar waktu itu gitu. Tapi karena mereka itu hanya work life balance tadi gitu ya, sehingga sangat tidak rekomendasi sebetulnya. Gitu. Untuk spouse boleh tapi ya Pak? Oh iya, nah rata-rata gitu jadinya, gitu ya. Bawa pasukan untuk juga kerja di sana. Dan di sana itu ya beda income antara pekerjaan yang kasar dengan blue collar dengan white collar lah ya, supaya lebih enak sebenarnya ya. Itu nggak terlalu jauh, gitu ya. Secara nilai nominalnya, gitu. Jadi mau kerja apapun dapatnya mirip-mirip lah gitu. Per jam ya Pak ya? Ya bisa per jam gitu ya. Sama sih persentase juga. Misalnya berapa persen ya, ada yang kerja 70% misalnya. Artinya ya salary dia dikali 70% gitu ya, seperti itu. Itu dari yang standar. Kayak UMR-nya lah gitu ya. Itu jam atau berapa? Jam? Kayaknya hour sih sebetulnya ya, working hour sebetulnya. Gitu ya. Cuman ya pada faktanya saya sendiri juga nggak beneran hitung jamnya sih sebetulnya gitu, tapi ya pernyataan persentase tadi gitu. Jadi sebetulnya pelaksanaannya cukup fleksibel gitu ya, cuman aturannya sih seperti itu. Nah itu makanya ya kalaupun ada side job-nya di luar time zone-nya gitu ya, side job di Indonesia aja. Kalau masih bisa ada kerjaan gitu. Cuman ya itu beda nilainya ya, karena kalau pekerjaan di Indonesia dipakai untuk membiayai di sana kan nggak sebanyak yang working hours-nya, lebih dari working hours. Jadi lebih baik ya kalau mau side job-nya di sana juga sekalian gitu. Jadi setara, benar-benar bisa membantu. Itu sih yang terasa ya, jadi ya dinikmatin saja gitu ya, seperti itu. Kalau diskriminasi gimana Pak isu terhadap kita sebagai Muslim atau terutama istri ya yang mungkin dari ini lebih kelihatan. Ya, kalau di sana ya Sweden itu kan karena equality banget ya. Jadi mau beragama mau tidak beragama cuek-cuek aja gitu. Cuma tadi kan kita lihat di videonya ya,
Jadi sholat di mana gitu ya, di ruangan, di sudut ruangan atau apa, mereka ya biasa aja gitu ya. Tapi ya ada aja kalau bicara yang anti-anti kan selalu ada yang ekstrim ya. Pernah ada kasus pembakaran Al-Quran misalnya ya di tempat-tempat yang agak ekstrim seperti itu. Itu biasa sih sebenarnya ya, bahwa kalau komunitas Muslim yang terlalu banyak di sana, bisa jadi yang aslinya merasa tersisihkan gitu ya, terancam gitu. Nah itu berlaku persis di tempat saya di Sista sana. Sista itu kan imigrannya banyak banget. Karena kan itu pekerja-pekerja kebanyakan sih teknologi ya, IT dan segala macam banyak di sana. Dan banyak asilum-asilum juga ya, banyak imigran-imigran yang tadi saya sebutkan ya, dari negara-negara Arab dan macam gitu ya. Notabene banyak yang Muslim di sana gitu ya. Sehingga kalau di Sista ya, kita kemana itu udah nggak kayak di negeri Eropa gitu ya, karena banyak yang berduduk gitu ya sama macam gitu. Tapi once kita masuk ke daerah kotanya kelihatan tuh ya bedanya gitu ya, banyak yang pirang-pirangan gitu ya, biasa seperti itu. Berbi. Boneka Berbi. Berbi. Boneka Berbi kan boneka namanya pirang gitu. Kan ada temennya Pak Dedi itu. Kenapa kamu nggak dapat istirahat sana aja kan? Mana mau dia dapat kita. Aduh, penghinaan. Gak banyak juga kok sebetulnya yang dapat sebelah-sebelahnya dari sana ya. Seperti itu. Dan ya overall nggak kelihatan sih ya diskriminasi itu, tapi ya tetap ada bedanya sih ya. Pribumi dan pribumi itu selalu ada bedanya. Kalau bicara pekerjaan lah misalnya, yang cenderung kalau untuk yang teknikal, untuk yang bidang lebih mudah dapatnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang struktural manajemen, nah itu kan biasanya mana Pak Sosbediana kan gitu. Atau ya bisa jadi dilihat dari pirangnya juga, walau sih ya. Tapi saya lihat ada barrier di situ kalau untuk yang high position gitu ya. Seperti itu kan wajar lah. Maksudnya ya di negara kita pun juga kan sama juga kan sebetulnya ya, ada batasan untuk yang non pribumi kan gitu. Seperti itu. Ini bahasa di kampusnya Inggris. Yang campur ya. Ya, campur. Terutama untuk yang bachelor. Kalau master itu banyak yang internasional seperti itu. Nah, bachelor yang banyak banget itu Swedish ya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak ya yang internasional seperti itu. Tinggal searching aja banyak bahasa. Cuman di sana di Swedia itu bedanya dengan di Jerman ya. Kalau Jerman kan untuk yang bachelornya banyak yang free ya seperti itu. Nah, kalau di sana itu jarang yang free gitu ya. Tapi dan juga jarang scholarship kalau bachelor itu. Gitu. Saya belum lihat bahkannya ada di sana di Swedia. Nah, kecuali yang jadi kalau saya bisa lanjut kemudian maksudnya anak saya yang sekarang lagi SMA kemudian saya apply di sana masih memungkinkan gitu ya. Tapi kan selama saya masih di sana gitu ya. Once saya cabut ya udahan semua fasilitas gitu. Seperti itu gitu. Makanya saya juga arahannya ke Jerman aja sekali gitu ya, biar lebih tenang gitu. Bisa lebih panjang. Ya lagi persiapan biasa dan kawan-kawannya gitu ya. Biar bisa Jerman. Enggak satu tahun. Oh, ngajarin gratis apa? Jerman Timur berarti ya? Itu sama sih, Buta kan ada di mana-mana ya. Buta Institute ya, kalau mau belajar bahasa Jerman kan. Gitu. Sama tiga Jerman kerja di sana. Punya rumah di sana. Banyak. Saya kan juga mendirikan IITB kemarin di sana ya. IITB Swedia diresmikan sama Mas Demo ya. Ketua IITB, kemudian saya diminta juga jadi universitas di sana, kemudian juga diresmikan sama Dubes ya, Pak Dubes yang saya juga dekat, ya hanya dua-duanya saya minta untuk speech gitu ya, yang membuka. Nah, Sabtu ini ada sharing session tuh, kalau teman-teman tertarik yang untuk lebih tahu lebih dalam tentang Sweden, itu agenda pertama dari IITB yang kemarin saya dirikan itu sama teman-teman. Itu nama judulnya itu how to set up networking and business in Sweden. Gitu ya. Jadi itu kayaknya baru pertama kali juga ada yang dari pariwisata kayak itu ya. Nah, pembicaranya itu dari regulator ya. Jadi untuk tahu ya gimana setup bisnis di sana. Kemudian dari bisnis ya, jadi orang Indonesia yang berhasil setup di sana.
orang non Indonesia yang berhasil setup bisnis juga di sana juga diundang ya, dan juga ada networking lah gitu ya, ada juga di sana. Jadi kalau mau lebih dalam nanti saya bisa share juga ya. Itu kalau ingin tahu lebih dalam tentang Sweden. Kalau bagaimana sekolah di Sweden kan udah banyak referensinya sebetulnya ya, tapi kalau untuk setup bisnis ini sesuatu ini ya bagi teman-teman ini alternatif aja. Itu yang dipersiapkan berapa lama? Jadi mulai minat sampai terima di sana. Apa yang perlu dipersiapkan? Kalau saya kan memang relatif spesial case ya. Tapi kalau saya kalau bicara, saya kan juga sempat diskusi sama teman-teman yang apply secara normal ya di sana. Ada yang bahkan sampai apply berpuluh-puluh, beratus-ratus gitu ya. Kemudian dia interview juga berkali-kali di mana-mana gitu ya, dan salah satunya di Sweden. Tapi dia ini memilih di Sweden gitu ya. Dia keterima di Australia, dia keterima dia juga apply ke Kanada, dia apply juga ke Swedia, tapi ternyata umumnya dia sih di Portugal di Swedia ya. Kenapa ya, menarik aja tadi ya, facility dan seperti itu. Terutama untuk family ya, family kan. Kalau untuk sendiri ya sama sekali ya, seperti itu. Tapi kalau udah ada sayap-sayapnya kan itu yang kadang bikin berat deh. Sisi ini yaitu usia, kemudian bahasa Inggris apa? Usia nggak ada batasan. Jadi saya berarti kecocokan tadi sih, kecocokan dengan peluang ini aja. Jadi kalau konteksnya, karena kan riset ya pasti dilihat kita mana risetnya kan gitu ya. Jadi artinya kalau yang sudah punya publikasi akan punya lebih khas, punya lebih tinggi lah khasnya, ya seperti itu. Seperti itu. Kalau saya kan karena memang ini ya, lebih banyak network di industri, asosiasi gitu ya, sudah diberikan opsi seperti itu. Karena kalau bicara penelitian kan saya juga masih belajar seperti itu. Jadi ya kerja keras juga tuh 2 tahun kemarin ya, di mana meneliti yang baik gitu. Sebenarnya ada tembusnya udah halus, tinggal gitu ya. Aduh, gitu sih ceritanya ya teman-teman. Jadi begitu. Saya kemarin banyak belajar metode-metode ya, information system sama macam. Yang pertama saya ini literatur review pastinya ya, untuk membuka cakrawala dulu. Kemarin diterima kontes di ANSYS ya, ANSYS itu grade A di Amerika ya, dan ya sangat ini ya, sangat populer gitu ya, kalau bisa masuk ke sana dan satu sendiri. Dan kemarin dengan ini cukup banyak yang download gitu ya, cukup populer juga ternyata alhamdulillah gitu. Mengenai apa? Tentang itu, tapi saya tentang IT governance untuk digital transformation gitu ya. Jadi bagaimana mekanisme-mekanisme IT governance yang cocok ya untuk mensukseskan program-program transformasi di perusahaan. Nah ini kan memang lagi kencang ya, transformasi dan digital decision seperti itu. Dan yang kerasa banget ya, karena saya biasanya banyak di best practice ya, COVID kayak gitu tuh udah nggak kedengaran lagi tuh kalau di dunia akademik. Dan itu yang kerasa banget pas saya ini, saya tahu ya kan COVID atau enggak gitu ya, sertifikasi gitu ya. Tapi once masuk akademik, yang dilihat kan jurnal gitu ya. Jurnal yang dilihat mana? Jurnal paper, dari mana dapatnya? Dari jurnal Q1 dan jurnal Q2, referensinya. Atau dari conference proceeding, ya. Intinya kan harus nyari peer review ya. Nah, itu minimal dan yang terbaik buat itu sebetulnya ya. Bahkan buku jarang itu dihasilkan karena banyak yang peer review kan. Sehingga ya di literatur review-nya bermodalkan itu ya, sengaja ngambil dari Q1 semua sama jurnal sama proceeding yang mulai vokal semua ya. Jadi orang juga percaya hasilnya gitu ya, oh iya ini fenomena terkini ya seperti itu. Nah lanjut
kelanjutannya ya tinggal dikembangkan. Saya ke kualitatif dan kuantitatif saya ada di. Nah, belajar banyak juga ya, karena kayak Smart PRS kan di mana diajarinnya ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, salah satunya juga ternyata ya, karena memang juga ada budget-budget untuk yang bisa dialokasikan, akhirnya langsung ke kemarin ya, saya belajar langsung kepada yang bikin Smart PRS-nya tuh, Christian Tingel namanya orang dia bikin course di universitasnya dia. Kemudian enaknya itu bisa menjadi kredit juga bagi kita. Gitu. Jadi kita kayak kuliah aja di sana. Padahal sebetulnya pelatihan gitu ya, workshop untuk mendalami Smart PRS gitu. Tapi masuk sebagai kredit kita. Dan di sana itu karena memang apa ya, sudah sangat terintegrasi lah segala sesuatunya gitu ya. Kita termasuk juga bicara kayak kredit gitu ya. Sistem kita tuh kayak ya sudah, kalau di kita kan juga ada sebetulnya ya, sudah difasilitasi oleh yang ikut kan gitu ya. Nah di sana itu ada satu sistem namanya Ladok ya. Nah Ladok ini track record kita mau sekolah dimanapun ada di sana semua gitu ya. Jadi sangat mudah untuk mengkonfirmasi ya kebenaran track record seseorang itu ya, karena memang satu nilai lebih dari itu. Dan segala sesuatu itu pasti harus autentikasi pakai tadi teks nomor kita tadi di personal nomor tadi gitu. Itu kunci banget gitu. Dan misalnya itu harus punya nomor itu, kalau nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Buka. NIK lah Pak ya. Kalau kita NIK seperti itu. Di sana personal nomor. Ini berbatasan dengan Jerman ya. Jerman agak di bawah sih ya. Kalau Nordik dia berbatasan langsungnya dengan ini, dengan Denmark ya, dengan Denmark, dengan Finland di atas. Kemudian ya itu kalau menyeberang ke Eropa lewat jembatan yang tadi saya mention tadi ya, jembatan Øresund ke Copenhagen ke Denmark. Nah, dari Denmark kan udah masuk ke dia nyambung ke daratan ya, daratan Eropa ya, ada Belanda, ada Jerman, ada Belgia di situ kan ya. Eropa itu ya ada dekat di situ. Paling jarak antar negaranya kan 2 jam, 3 jam gitu ya. Antar perbatasannya gitu. Nah, karena Sweden itu agak besar, memang jadi rada susah juga untuk ini ya. Saya kemarin sempat muter-muter ya di selatan Sweden aja, menghabiskan kilometer sampai 1.500 kilometer itu. Nyetir, santai aja sih nyetirnya, dan sudah pakai international license. Ya, itu international driving license bisa berlaku di sini. Enggak ikut itu lagi tes lagi. Enggak, bisa dipakai selama kita temporary ya. Nah, selama kita temporary, saya juga nggak apply lagi sini di sana karena ketat banget, benar-benar nggak bisa ditembak lah istilahnya. Dan modalnya juga besar banget, bisa sampai habis 17 juta sendiri. Untuk bisa dapat SIM-nya. Jadi benar-benar kita tuh harus bimbel dulu gitu ya. Bimbel dulu ke sampai 10.000 kroner tuh bisa habis 11.000 untuk modal ini itu ya, untuk menyiapkan ujian SIM. Gitulah sedikit cerita. Sip. Untuk formalnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin didiskusikan lagi. Nanti bisa dilanjut lewat grup kita. Udah jam 3. Udah dasar ya. Sebentar lagi. Baik, kalau begitu berhubung waktu, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rahmat di sini sudah meluangkan waktu ya. Walaupun waktunya sebenarnya terbatas Pak di Indonesia untuk mengumpulkan data. Berapa wawancara rencana Pak atau ini? Ada target beberapa perusahaan. Per case ya hitungannya ya, atau per jumlah wawancaranya? Multiple case study. Multiple case study. Per case-nya rencana berapa wawancara ada target? Bisa sampai belasan kali ya satu ya, jadi nanti targetnya ngumpulin berapa puluh gitu. Para CEO, para CEO. Iya, C-level yang relevan dengan topik ini. Ditunggu sih ya, itu semi structure. Ditunggu di MISQ-nya Pak.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir juga, Pak Rida, Mbak Fitri, Pak Muharman, Pak Fauzi, mungkin double ya, Pak Caca, Bu Asti, Pak Rian, semua yang hadir di sini, Pak Ari, Pak Iqbal. Tadi ada Bu Berlian juga ya yang hadir, mungkin sudah ada agenda yang lain. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan, Insya Allah dengan agenda yang sama untuk koordinasi dan mungkin sharing session ya untuk terkait dengan aktivitas kita di lab riset. Saya sebagai buka dan penutup, mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Silahkan bagi yang belum mengambil snack sama makan siang diambil TWLT lantai 4 karena kita tidak ada delivery untuk ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Bibit, ini snack Mbak. Siapa? Ini oh ya Pak Rida. Tadi penan dari teman-teman di Kominfo yang Kominfo Jabar ya yang mau jadi pembicara ya. Jadi nanti kalau boleh nanti urutannya Bu Kabid dulu ya, Bu Kabid Ikop dulu pertama, habis gitu Pak Agi ya kepala JDS-nya berikutnya gitu. Oke, nanti saya koordinasikan dengan ini. Lagi dibuat dulu Pak posternya, nanti mungkin saya konsul dulu dari urutan acara selanjutnya ke Pak Rida ya, detailnya yang tanggal 4 itu. Tadi sih request-nya gitu aja mintanya tadi. Kebetulan saya tadi meeting sama Budian tadi pagi. Budian dulu ya. Jadi maksudnya kan penjelasannya kalau dari sisi bidang e-gov itu kan dia menjelaskan arsitekturnya dulu gitu ya. Kalau di Pak Agi itu di JDS itu kan lebih ke implementasinya gitu ya. Iya, betul. Kan publik yang sekarang dikembangkan di Pemprov Jabar itu seperti apa. Nah, itu nanti biar runtun gitu alur ceritanya. Oh gitu, siap. Ya, insya Allah kita terima kasih kepada Pak Rida tanggal 4 Desember. Insya Allah kita kuliah umum EA-nya menghadirkan Kepala JDS Jabar dan Budiante sebagai apa Pak kemarin Pak? Teknik e-gov ya. Jadi kalau yang e-govnya ya. Itu yang ngurusin SWBE atau e-gov itu ya Budian itu. Ya. Oke. Budian Jabar ya. Iya, betul. Masih offline tapi masih online. Thank you. Thank you Pak Rida. Insyaallah kita follow up. Oke, kalau begitu saya tutup. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tapi relevan itu pamit ya. Assalamualaikum. Sadayana. Pak Rida. Pak Rohman, parallel session. Iya, ini on off tadi nonton siaran langsung dari Swedia-nya putus-putus ya. Oh. Ya, tinggal lihat YouTube aja. ini ada paket-paket nih, tinggal makan siang. jadi bisa dibawa. Dua untuk buka satu aja. Udah ditutup ini ya? Udah. Oke ya, saya tutup. Oke.